Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah sampai pada halaman 91 ya. Untuk video yang lain bisa dicek di sini ya. Playlist ini linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Kita lanjutkan halaman 91. Ya, ada 5 tahapan ya. Kita akan mempelajari pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke ratusan terdekat. Ratusan terdekat kita melalui 5 tahapan seperti biasa, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Ya, itu tahapan-tahapan yang akan kita pelajari. Oke, kita akan mulai dari mengamati. Pengamatan pertama, perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Ya, di sini wah ini sedang angkat sesuatu di karung gitu. Tahukah kalian, beras adalah bagian bulir padi atau gabah. Jadi kalau masih ditanam namanya padi. Ya, ini padi. Ya, padi itu mengeluarkan bulir-bulir. Ya, kalau sudah berbuah ada bulir-bulirnya. Bulir-bulir padi ini disebut gabah. Ya, gabah ini, padi ini dipotong, gabahnya diambil. Ya, gabah itu akan dipisah. Ya, kulitnya namanya sekam. Ya, kulitnya ini sekam. Kulitnya saja sekam, dengan dalamnya itu beras, ya beras. Ya, kalau masih di sini namanya padi, ya kalau diambil bulirnya namanya gabah. Ya, gabah ini dipisah dari sekamnya namanya beras. Beras kalau dimasak menjadi nasi. Ya, seperti itu ya prosesnya. Ya, sekam Jawa merang. Oh, sekam bukan merang. Kalau merang itu adalah ini pohonnya, merang ini pohonnya, pohon. Ya, kalau Jawa bahasa sekamnya itu berambut, berambut. Ya, sekam itu berambut. Kalau merang itu batang padinya itu merang. Ya, nah ini kalau di Jawa Timur loh ya, kalau Jawa Timur. Secara anatomi disebut palea, bagian yang ditutupi, dan lema, bagian yang menutupi. Beras ada yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam. Ya, beras yang hitam itu biasanya namanya beras ketan. Ketan itu ada yang ketan putih, ketan hitam. Itu buat tape enak itu. Oke, ini sekilas tentang beras. Oke, Perum Bulog suatu daerah yang akan mendistribusikan beras ke desa-desa dengan menggunakan truk. Truk tersebut dapat mengangkut 2.515 kg. Untuk memudahkan perhitungan, beras yang diangkut truk itu dibulatkan dalam ratusan kilo. Ya, jadi kalau beras itu biasanya ratusan kilo, kalau jarak antar kota itu biasanya adalah kilometer. Ya, kalau jarak antar rumah ya itu meter. Ya, jadi pembulatan itu berdasarkan kebutuhan. Kalau emas, ya pembulatannya dalam gram. Ya, jangan dalam kilo. Emas 1 kilo itu uang yang sangat banyak ya. Tulis ulang bacaan di atas dengan rapi, gunakan kalimatmu sendiri, kerjakan di bukumu. Jadi pada intinya dalam pembulatan kita itu menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau batu, wah itu dinyatakan dalam gram ya enggak cocok. Kalau batu biasanya dalam ton ya, kan gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau emas dalam gram misalnya, kalau beras itu biasanya dalam kilo. Ya, sesuai dengan biasanya harganya. Ya. Perhatikan gambar bacaan berikut. Nah, kalau jarak Jakarta Surabaya misalnya, itu satuannya dalam kilometer. Misalnya dalam meter atau sentimeter. Waduh, itu terlalu detail. Ya, masa Jakarta Surabaya mau dinyatakan dalam sentimeter, terlalu mendetail. Jadi cukup kilometer. Jarak dari Surabaya melalui jalur darat Pantura. Pantura itu pantai utara dari Surabaya. Nanti ya di sini ada Gresik, Lamongan, Tuban, terus Semarang, Jawa Tengah sampai ke Jakarta. Ya, ini jarak dari Jakarta ke Surabaya melalui jalur darat Pantura adalah 763 km, sedangkan melalui jalur udara adalah 692 km. Namun, dalam penjelasannya dinyatakan bahwa jarak Jakarta ke Surabaya dalam ratusan kilometer saja, 800 km atau bahkan ratusan kilometer, bukan kilometer ya. Kalau Surabaya Sidoarjo gitu dalam kilometer, tapi kalau sampai Surabaya Jakarta ya itu bukan dalam kilometer tapi ratusan kilometer. Kita nggak butuh terlalu detail, kita hanya butuh kira-kira berapa yang paling enak gitu aja ya.
Sedangkan jalur udara adalah 700 km lebih cepat karena udara nggak berkelok-kelok. Kalau di darat itu kan harus berkelok-kelok. Tulis ulang bacaan di atas dengan rapi, gunakan kalimatmu sendiri. Jadi bisa kalian tambahkan, kenapa kok dalam ratusan kilometer? Karena kita tidak butuh terlalu mendetail. Ya, tidak butuh terlalu presisi. Apalagi dalam milimeter. Jarak Surabaya, Jakarta Surabaya mau dalam milimeter terlalu mendetail. Ya. Ayo menanya. Berikut ini contoh pertanyaan tentang pembulatan hasil pengukuran panjang berat ke ratusan terdekat. Bagaimana cara melakukan pembulatan ke ratusan terdekat? Pembulatan ratusan ke atas, kita lihat puluhannya. Kita melihat puluhan. Kalau nilai tempat puluhan, kalau puluhan ya 5 atau lebih ya dibulatkan ke atas. Ke atas. Sedangkan jika puluhan kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Ke bawah. Bagaimana cara melakukan pembulatan ratusan ke bawah? Ya, kalau ratusan ke bawah ya ini lihat puluhannya. Ya ini sudah saya jawab di sini. Ini jawaban untuk nomor 1. Kita lihat puluhannya ya. Ayo menalar sekarang. Pada pengamatan satu truk dapat mengangkut 2.515 kg. Jika dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 2.500 ya. 2.515 ya. Di sini lihat puluhannya. Ya. Kalau ini ke atas, kalau ke bawah ya, ke bawah ada 2.500. Kalau ke atas ya. Itu nanti akan menjadi 2.600. Lah lebih dekat mana? 515 itu ke 500 atau ke 600? Tentu saja lebih dekat ke 2.500. Ya, maka ini yang terbaik. Yang terbaik. Ya. Untuk pembulatan terbaik adalah 2.500. Kenapa? Karena 515 lebih mudah. Dari 15 ke 0 itu lebih baik dari 15 ke 100 kan gitu ya. Jadi ini 15 saja. Jadi kayak jarak di sini adalah 2.500, ini adalah 2.600 ya. Nah, 515 posisi di sini. Ya, di sini 525 ya atau gini ya. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 515 posisinya kurang lebih di sini. Ya, sangat dekat untuk menuju 500. Ya, 2.515. Oke. Kita akan lanjutkan lagi ya, pada pelajaran berikutnya. Nah, tabel pembulatan hasil pengukuran. 2.515 kalau ke atas 2.600, kalau ke bawah 2.500. Karena 2.515 lebih mudah, lebih dekat ke 500 ya, maka 2.500 terbaik. Atau cara yang kedua, kita lihat puluhannya. Satu ini pembulatannya ke bawah. Kalau 5 ke atas nanti 226 bisa menjadi 300 atau 200. Nah, yang terbaik berapa? Yang terbaik yang 200. Karena 226 lebih dekat ke 200 daripada 600, atau ini angkanya 2, angka puluhannya 2. Kalau 2 dibulatkan ke bawah. Nah, beda dengan ini, puluhannya itu 7. Ya, kalau ini pembulatan ke atas adalah 2.400. Pembulatan ke bawah 2.300. Kita lihat di sini 70. 70 itu lebih dekat ke 100 daripada ke 0. Ya, jadi 2.400 ini adalah terbaik pilihannya. Ya. Di sini 3.579. Kita lihat di sini 70. Bisa 3.600 atau 3.500. Nah, ini yang terbaik mana? Yang 3.600. Kenapa? Di sini angkanya pembulatannya ke atas ini harus tambah 1. Pembulatannya ke atas di sini 7, lebih besar dari 5. Jadi 3.600 adalah pembulatan yang lebih baik. Jarak Jakarta ke Surabaya jalur darat pada pengamatan 2 adalah 763. Ya, ini kalau atas ya ini adalah 800. Kalau bawah ya
adalah 700. Lah 763 ini 6 angkanya. Karena di sini angkanya 6, maka lebih baik ini yang terbaik. Dibulatkannya ke atas. Ya. Jika dilakukan pembulatan ke atas menjadi 800 dengan cara menghilangkan angka satuan pada bulan yaitu 63 dan menambahkan bilangan 1 pada angka ratusannya. Jarak Jakarta ke Surabaya jalur udara 692. Nah, ini kalau pembulatan atas bisa 700, pembulatan bawah bisa 600, tetapi di sini angkanya 9 puluhannya. Kalau 9 dibulatannya ke atas, ini yang terbaik. Ya, di sini ada tabel. Ya, pembulatan hasil pengukuran. Nah, di sini hasil pengukurannya 763. Kalau ke atas ini dibulatkan 800. Kalau ke bawah dibulatkan 700. Yang terbaik mana? Yang 800. Kenapa? Karena puluhannya di sini 6. Ya. Kalau 1 2 3 4 ini ke bawah. Kalau 0 1 2 3 4 ke bawah. Kalau angkanya 5 6 7 8 9 ke atas. Kalau ke atas angka di depannya ditambah 1. Gitu ya. Nah, ini puluhannya adalah 9. Sebenarnya pembulatan ke atas bisa 700 atau pembulatan ke bawah bisa 600. Ya. Nah, di sini pakai mana? Pakai yang 700. Kenapa? Ini angkanya 9. Jadi ini ditambah 1. Ya. Yang terbaik adalah yang 700. Nah, 252 puluhannya 5 di sini. Kalau 5 dibulatkan ke atas. Di sini sebenarnya bisa 300 atau 200. Kita pilih yang 300. Kenapa? Di sini puluhannya 5. Pembulatannya ke atas. Lagi. Di sini 3.579. Ya, di sini puluhannya 7. Sebenarnya bisa 3.600 atau 3.500. Kita pilih mana? 3.600. Kenapa dipilih 3.600? Karena di sini satuannya adalah lebih besar dari 5, puluhannya lebih besar dari 5, maka ratusannya dibulatkan ke atas ditambah 1. Kalau ke bawah enggak diapa-apain, hilang aja belakangnya, gitu ya. Perhatikan tabel berikut, coba kalian cermati bagaimana kalian antara pembulatan ratusan ke atas dan pembulatan ratusan ke bawah dan pembulatan ratusan terbaik. Ya. Nah, di sini kita lihat ya. Kalau 250 ya di belakangnya itu sudah angka 5 ke atas, ini dibulatkannya nanti akan ikut yang ke atas. Tetapi kalau belakangnya itu 5 ke bawah mulai 4 ini, kita pembulatannya ikut yang ke bawah. Ya, batasnya adalah ini. Ya. Yang atas ikut yang atas karena puluhannya 4. Kalau puluhannya 5 sudah ikut yang pembulatan ke atas. Ya, bukan ke bawah. Gitu ya. Oke. Dapatkah kalian menyimpulkan kaitan antara pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah dan pembulatan terbaik? Berdasarkan uraian di atas, kamu pelajari dengan kritis materi berikut ini. Pembulatan ke atas ke ratusan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya dan menambahkan 1 pada angka ratusannya dikeataskan. Ya, pembulatan ke bawah ke ratusan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya. Ya, pembulatan terbaik ke ratusan terdekat dilakukan dengan cara memperhatikan angka puluhannya. Jika angka puluhannya tersebut lebih dari atau sama dengan 50, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu menghilangkan angka satuan dan puluhannya dan menambahkan bilangan 1 ke angka ratusannya. Sedangkan jika angka puluhan kurang dari 50, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menghilangkan angka satuan dan puluhannya. Ini nanti akan ada contoh soal ya, dan ayo mencoba. Nah, itu akan kita bahas pada video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.